True Martial World, Bab 125. Judul, Penganugerahan Ksatria Kerajaan. Pemuda yang menunggangi raksasa itu. Apakah dia Yi Yun dari klan suku Lian? Orang-orang dari klan suku Tao terkejut saat melihat Yi Yun. Mereka telah melihatnya lebih dari sekali saat pemilihan. Tapi hari ini, mereka tidak yakin. Meskipun fitur dan bentuk wajahnya benar, perbedaan dalam wataknya terlalu besar. Menunggangi binatang bertanduk dekat sudah sangat mengesankan bagi orang-orang di alam liar yang luas. Dengan kemegahan dan jubah ikan terbang yang cantik, kedua kualitas ini membuatnya semakin mengejutkan. Ini seperti mengendarai mobil mewah kelas atas di desa pegunungan yang miskin. Selain itu, Yi Yun memiliki jiwa heroik yang sangat kuat dan auranya menonjol dari kerumunan. Oleh karena itu, kejutan ini dimainkan sampai batasnya. Sepertinya dia adalah naga atau burung phoenix di antara orang-orang. Orang-orang dari klan suku Tao mengenakan pakaian linen yang sama seperti orang-orang dari suku Lian. Melihat Yi Yun dengan pakaiannya yang megah, mereka merasa malu. Pemuda klan suku Tao yang cemburu pada Yi Yun tidak bisa lagi merasakannya karena jarak di antara mereka sekarang terlalu besar. Kekuatan mereka lebih rendah, bakat mereka lebih rendah, mereka lebih tua dan penampilan serta watak mereka lebih rendah. Apa yang membuat iri? Mereka berada di level yang sangat berbeda. Orang-orang dengan cepat menyerah saat Yi Yun melewati raksasa itu. Banyak dari mereka memandang Yi Yun dengan kagum. Ini adalah penghormatan yang diberikan kepada orang-orang luar biasa. Aura seseorang sangat penting. Sekilas orang akan tahu bahwa seseorang dengan aura luar biasa. Yi Yun seperti itu. Banyak gadis remaja dari klan suku Tao tersipu saat melihat Yi Yun dengan kilau di mata mereka. Gadis-gadis remaja di alam liar yang luas tidak memiliki perlawanan terhadap pemuda yang kuat, keren, dan tampan yang memiliki masa depan cerah di depannya. Mereka rela dijadikan budaknya. Faktanya, menjadi budak dari ksatria kerajaan bukanlah penghinaan bagi mereka. Nyatanya, itu adalah hal yang luar biasa. Beberapa gadis yang berusia 20 tahun tidak suka karena mereka lahir beberapa tahun sebelumnya. Mereka merasa tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti Yi Yun. Tetapi masih ada beberapa gadis yang tidak putus asa. Mereka masih menatap Yi Yun dengan mata tidak berkedip, seolah-olah mereka ingin menelan Yi Yun di perut mereka. Yi Yun mengendarai raksasa itu selama 15 menit, melewati jalan sepanjang 10 mil sebelum mencapai alun-alun festival. Upacara penganugerahan di klan suku Tao dilakukan dengan meriah. Untuk upacaranya, klan suku Tao secara khusus menyembelih seekor sapi, 2 kambing, 3 babi, 5 anjing pemburu, dan 10 ayam. Inilah 5 hewan ternak. Perhatian khusus dilakukan karena hewan ini dikenal sebagai 5 hewan dan merupakan bagian penting dari upacara ritual. Bahkan untuk klan suku Tao, itu adalah urusan mahal untuk menyembelih begitu banyak hewan untuk pengorbanan. Para dukun dan penyihir dari klan suku Tao semuanya berada di garis, berdoa di altar. Ritual ini sebagian besar untuk Huya. Selain itu, para kultivator mortal blood seperti Tao Yun Xiao, para elit yang diasuh oleh klan suku Tao dan beberapa pewaris suku-suku kecil semuanya telah lulus seleksi kerajaan dan akan dilantik sebagai anggota Jin Long Wei. Adapun Lian Chengyu yang cacat dan mentalnya tidak sehat, dia tidak bisa muncul di sini. Dia telah kehilangan kualifikasinya dalam pertempuran terakhirnya. Karena Huya dan teman-temannya klan suku Tao melakukan yang terbaik. Itu adalah cara upacara bagi klan suku Tao untuk mengucapkan selamat tinggal pada hutan belantara yang luas, dan langkah pertama mereka ke dataran tengah. Makanya, mereka tidak sembarangan dengan upacara tersebut. Klan suku Tao memiliki setidaknya 100.000 orang, jadi orang-orang yang berkumpul di alun-alun festival membuatnya sangat padat. Orang-orang ini memperhatikan upacara penganugerahan. Para pemuda dan pemuda yang bisa berdiri di atas panggung itu semuanya membuat iri. Sebenarnya, orang-orang yang paling jauh di belakang tidak bisa melihat apa-apa, tetapi mereka tidak mau pergi. Hanya dengan berdiri di sana, itu adalah bentuk menyaksikan momen bersejarah. Dari semua peserta yang lolos seleksi, hanya Yi Yun yang memenuhi syarat untuk menaiki binatang bertanduk dekat itu. Setelah Huya dan rekan-rekannya menerima surat pengangkatan Jin Long Wei, Yi Yun juga menerima surat brokat yang melambangkan statusnya sebagai ksatria kerajaan. Surat brokat ini adalah gulungan sepanjang setengah kaki. Gulungan itu terbuat dari sutra. Pita sutra menyertainya, dan kedua ujung gulungan itu terbuat dari balok kayu cendana. Kayu cendana itu berat, tapi ukirannya sangat indah. Surat brokat ini juga melambangkan identitas superiornya di dalam Jin Long Wei. Selain itu,
Sebagai elit Jin Longwei, Yi Yun menerima Liontin Giok. Liontin Giok ini berbentuk ikan terbang. Hanya elit Jin Longwei yang diberikan. Giok itu berwarna putih kehijauan, dan ikan naga yang tergambar di atasnya tampak seperti hidup. Menggantungnya di pinggang, memberi sentuhan akhir. Tiba-tiba, Yi Yun tampak seperti batu giok yang diukir dengan hati-hati, memberikan kilau yang mempesona. Tidak hanya dia mengungkapkan roh heroiknya, dia juga memiliki aura bangsawan yang luar biasa. Tidak ada yang akan meragukan bahwa Yi Yun adalah pewaris klan keluarga besar. Dengan surat brokat di tangan dan liontin giok ikan terbang di pinggangnya, Yi Yun berdiri di tengah alun-alun. Yi Yun dipenuhi dengan emosi saat puluhan ribu orang menatapnya dengan kagum. Tidak heran jika banyak elit dari hutan belantara yang luas bermimpi mendapatkan status sebagai ksatria kerajaan. Kemuliaan seperti itu akan menjadi puncak hidup mereka. Tapi Yi Yun merasa ini bukan puncaknya, dan hanya awal dari hidupnya. Dia tidak menikmati kemuliaan yang dia terima dengan dianugerahi seorang ksatria kerajaan. Dia tahu bahwa pencapaiannya saat ini bukanlah apa-apa. Kerajaan surgawi Tai'ah bukanlah seluruh dunia. Dan bahkan di kerajaan surgawi Tai'ah, dia hanya peringkat terendah di antara para bangsawan. Ada hal-hal besar yang menunggu di dunia ini. Dia ingin menjelajah, memanjat, dan menaklukkan. Upacara berlangsung selama 6 jam. Yi Yun menerima surat brokatnya di bawah tatapan iri dari orang-orang klan suku Tao sebelum kembali ke kamp Jin Longwei. Pada malam yang sama dengan upacara penganugerahan, lelaki tua Su sedang mengemasi barang bawaannya. Dia bersiap untuk meninggalkan klan suku Tao. Yi Yun mendengar berita itu dan merasa bahwa dia harus mengucapkan selamat tinggal pada lelaki tua itu. Setelah mengetahui kediaman lelaki tua Su dari Zhang Tan, Yi Yun mengetuk pintu dengan sopan. Halaman yang elegan tapi kecil dan menara tinggi di belakang halaman ini adalah area terlarang dari suku Tao. Tanpa izin Jin Longwei, tidak ada yang mengganggu Su Jie dan Lin Xingtong. Silahkan masuk. Suara malas orang tua Su datang dari sisi lain. Yi Yun membuka pintu dan melihat Su tua dan Lin Xingtong duduk di halaman kecil. Melihat Yi Yun, orang tua Su sedikit tertegun. Saat ini, di bawah sinar bulan yang cerah, Yi Yun mengenakan jubah ikan terbangnya, dengan liontin giok ikan terbang di sisinya, memberikan tampilan pangeran. Orang tua Su tidak menonton upacara penganugerahan ksatria kerajaan Yi Yun, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa mengenakan jubah ikan terbang akan berdampak seperti itu pada Yi Yun. Lin Xingtong juga terkejut, matanya yang indah menunjukkan sedikit keheranan. Lin Xingtong telah melihat banyak tuan muda dan elit muda. Mereka semua anggun dan tampan, layak disebut tuan muda pangeran. Tapi, tuan muda ini tidak memiliki bakat alami yang dimiliki Yi Yun. Mereka tidak dipoles dari elemen alam. Bukit buatan mungkin cantik, tapi tidak secantik pegunungan yang terbentuk secara alami. Keke, kamu bajingan busuk, untuk berpikir kamu terlihat berpakaian rapi dengan set pakaian itu. Orang tua Su memberikan sedikit pujian yang langka. Yi Yun memutar matanya dan tidak mau repot-repot bertengkar dengan Su tua. Dia hanya menjelaskan alasannya berada di sini, yaitu untuk mengucapkan selamat tinggal pada Su tua. Yi Yun tidak tahu kemana orang tua Su pergi, tetapi dia bisa menebak bahwa orang tua Su akan melakukan sesuatu yang berbahaya. Ini karena Yi Yun memperhatikan setiap kali tujuan lelaki tua Su disebutkan, Lin Xingtong akan menunjukkan kekhawatiran di matanya yang indah. Tetapi orang tua itu hanya akan tertawa dan bercanda, seolah-olah dia tidak mengkhawatirkan perjalanan itu. Orang tua Su menasihati Lin Xingtong untuk berhati-hati setelah dia pergi. Dia menunjukkan kepeduliannya dengan segala cara yang mungkin. Tapi lelaki tua Su tidak menunjukkan pilih kasih. Setelah menasihati Lin Xingtong, dia ingat Yi Yun. Dia menepuk bahu Yi Yun dan mengucapkan beberapa kata dorongan kepada Yi Yun. Seperti, menjadi yang pertama dalam pemilihan mungkin cukup bagus, tetapi itu hanya pilihan dengan tingkat kualitas yang buruk. Aku katakan, kamu benar-benar melukai tangan kamu saat mengalahkan seorang retard seperti Tao Yun Xiao? Dan bagaimana jika kamu melukai tanganmu, mengapa kamu menyia-nyiakan 2 ramuan hijauku? Sungguh membuang-buang harta karun. Aku tidak pernah menyangka kamu akan diberikan seorang ksatria kerajaan. Tidak buruk menjadi bangsawan. Adapun gelar ksatria kerajaan ini, di ibu kota kerajaan surgawi Tai'ah, hanya melempar batu ke jalan akan menghantam selusin. Meskipun kualitasmu tidak terlalu bagus, tapi kamu benar-benar beruntung, dan membentuk Purple Air Comes from the East yang hampir tidak akan berhasil. Kata-kata orang tua Su membuat Yi Yun terdiam. Orang tua ini sangat jahat.
Sepertinya dia tidak bisa mengatakan apapun yang tidak membahayakan. Tapi dia tahu lelaki tua itu pergi untuk tugas berbahaya, jadi dia tidak bertengkar dengannya. Dia hanya mendengarkan apa yang orang tua itu katakan, membiarkannya masuk ke telinga yang satu dan keluar dari telinga yang lain. Saat bulan berada di puncaknya, lelaki tua Su akhirnya pergi. Dia mengenakan jubah putih, menunggang kuda merah kecil yang tidak diketahui asalnya. Orang tua Su bersumpah bahwa kuda merah kecil itu adalah keturunan Qilin, tetapi tidak peduli bagaimana Yiyun melihatnya, kuda merah kecil itu tampak terlalu lucu. Terutama dengan pantat gemuk Su lelaki tua duduk di atasnya, kuda merah kecil itu hampir ditelan oleh pantat lelaki tua Su. Melihat sosok bulat Su tua dan perut gendut bertumpu pada leher kuda, Yiyun hanya bisa merasa mual dan tertekan. "Pergilah!" Orang tua Su berteriak dan kuda merah kecil itu mulai berlari kencang. Yiyun benar-benar bertanya-tanya apakah kuda poni mini itu bisa menahan berat badan orang tua Su? Di bawah sinar bulan, Su tua dan kudanya melakukan perjalanan menuju padang gurun yang luas. Melihat dari jauh, Yiyun merasa bahwa adegan ini akan lebih berarti jika orang tua Su tidak terlalu gemuk. Di dataran, orang tua Su menyanyikan lagu yang agak tragis. Langit dipenuhi rumput kuning kering, dengan seekor kuda yang aku tempuh jauh. Angin makanan menyerang dunia, hanya untuk memasuki sarang naga atau alam dewa. Surga tersenyum dengan asap yang muncul, tanah menganugerahkan aku sebagai raja. Saat orang tua Su menyanyikan lagu heroiknya, dia membawa 10 ayam panggang pemberian Yiyun, memulai perjalanan panjangnya. Di belakang, Yiyun terdiam lagi setelah mendengarnya. Dari mana dia menjiplak lagu itu? Ia bahkan tidak memiliki ritme sedikit pun. Dan cerita pun bersambung.